Selamat malam. Namo Buddhaya. Sudah bangun? Udah kumpul semua ya nyawanya? Apa kabar semua? Baik. Tanya jawab yuk. Pada ketawa. Yuk Bante itu dong. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Ya, saya mau tanya mengenai Jalan Mulia Berusul 8 yang nomor 7 dan 8 mengenai perhatian benar sama konsentrasi benar. Saya kurang mengerti perbedaannya Bante, karena kelihatannya hampir sama Bante. Boleh Bante 7 dan 8. Ya. Pikiran benar atau kehendak benar itu pikiran yang berkaitan dengan nekama atau pelepasan keduniawian dengan cara berlatih menjadi seorang biku, samanera, samaneri, kemudian brahmacari atau orang-orang yang hidup selibat yang tidak menikah tapi memang dia kehidupannya diabdikan di wihara dengan menjalankan 8 sila, itu brahmacari ya, hidup sebagai seorang semi pertapa ya, semi pertapa. Kemudian pikiran yang berisi dengan tanpa kekerasan, pikiran yang tidak dipenuhi dengan kebencian atau tanpa kekerasan ataupun permusuhan. Nah, itu juga kategori dalam arti pikiran yang benar. Jadi kalau kita mau ambil intinya adalah pikiran yang dipenuhi cinta kasih, memandang segala sesuatu dasari oleh cinta kasih, bukan karena belas kasihan. Beda. Karena cinta kasih sama belas kasihan. Aku ngasih makan kucing karena belas kasihan. Aku masih makan kamu karena belas kasihan. Itu di situ ada rasa sombong. Lu nggak ada gua nggak makan lu. Karena apa? Dasarnya adalah belas kasihan. Tapi kalau cinta kasih, kasih sayang, dia memberi karena semata-mata beliau sebagai ladang untuk menanam kebajikan. Ya, jadi beda. Banyak di antara kita kadang memang kalau memberi itu masih dengan rasa ego. Itu tadi, kalau nggak ada gua lo nggak makan. Nah, itu namanya memberi dengan kesombongan. Nah, beda dengan memberi dengan cara melepas, beda. Jadi benar-benar menggunakan objek itu sebagai ladang cocok tanam. Nah, bisa kita bayangkan, kita punya benih yang unggul, bibit yang unggul, kalau tidak ada ladang ngapain? Makanya kalau orang-orang seci itu baksos itu biasanya menyerahkan kepada orang yang menerima itu, mereka sambil kayak sujud gitu ya. Padahal harusnya sebaliknya, harusnya yang sujud adalah orang yang menerima, kan begitu logikanya. Tapi enggak, karena memang mereka memahami antara cinta kasih sama belas kasihan tadi ya. Kalau belas kasihan konotasinya itu negatif ya. Untuk ke pertanyaan si Surya, mungkin nanti kalau sampai rumah juga bisa mendengarkan, buka YouTube ITBC, ceramah Bante Tanawaro tentang Magawi Bangga, itu juga lebih lengkap lagi ya. Di situ isinya tentang analisis 8 jalan kebenaran atau jalan utama. Apa perbedaan antara nomor 7 sama nomor 8? Yaitu perhatian benar dan konsentrasi benar. Perhatian benar di situ
perhatian yang didasarkan pada 4 hal, ya. Perhatian yang diarahkan pada 4 hal kalau nggak salah ya, yang berhubungan dengan badan jasmani kita. Sorry ya, daripada salah-salah saya buka filenya aja. Betul. Perhatian yang diarahkan pada jasmani, perhatian yang diarahkan pada perasaan, perhatian yang diarahkan pada cita atau ragam pikiran, dan perhatian yang diarahkan pada dhamma atau kebenaran itu sendiri. Kalau dari awal kita memakai kata sepakat bahwa perhatian di sini konotasinya adalah penyelamat atau menyelamatkan, bukan perhatian dalam bentuk aku memperhatikan si A ini karena saya mencintainya. Tidak seperti itu ya, tidak semata-mata perhatian lawan jenis, tapi perhatian di dalam konotasi meditasi ya. Yaitu artinya adalah perhatian benar. Perhatian yang diarahkan pada perasaan, jasmani, bentuk ragam pikiran, kemudian terhadap dhamma itu sendiri. Jelas berbeda dengan konsentrasi benar. Kalau konsentrasi benar itu memang di situ ada perhatian, betul ya. Semuanya memerlukan perhatian. Bahkan untuk berpikiran benar pun memerlukan perhatian gitu ya. Konsentrasi yang mengarah pada tercapainya jana 1, jana 2, jana 3 dan jana 4. Nah, perbedaannya di situ. Ya, konsentrasi yang mengarah pada jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Ya. Seseorang dikatakan mencapai jana ketika dia memang sudah mampu menguasai witaka, wicara, piti, suka dan ekagata. Nah, itu nanti lenyap satu-satu tuh. Kalau kita sudah tidak di fase witaka wicara, nah itu sudah masuk ke jana 2. Jadi sudah tidak perang lagi dengan witaka dan wicara. Witaka itu berusaha untuk menggenggam objek, wicara adalah berusaha untuk mempertahankan objek. Jadi kalau Anda masih di dalam fase itu, berarti konsentrasi Anda belum begitu mahir-mahir banget, belum begitu baik-baik banget. Apalagi masih terganggu oleh suara anak kecil, masih terganggu oleh orang buka pintu, nah itu masih belum apa-apa. Kalau meditasi, ada tempat meditasi, oh anak kecil dilarang di bawah, dilarang masuk, masih ecek-ecek itu berarti. Ya, tapi kalau Anda sudah tidak terganggu dengan hal itu, TOP BGT, arti konsentrasi luar biasa. Jadi sudah tidak terganggu lagi dengan witaka wicara. Jadi langsung aja dengan objeknya enak. Napas ringan keluar masuk. Ada suara apa? Berlalu. Ya. Ada suara apa? Berlalu. Hanya keluar masuk dengan begitu ringan. Tanpa terganggu oleh bagaimana saya harus memegang objek, bagaimana saya harus untuk mempertahankan objeknya. Perhatian terhadap jasmani. Jasmani ini kan terdiri dari 4 unsur besar, ya. Unsur api, unsur air, unsur angin, dan unsur tanah. Ketika kita sedang duduk bermeditasi, kemudian di situ kita merasakan sakit, ada sensasi kebas, panas, nah, itu yang di situ yang bermain apa? Jadi keempat unsur itu terus bermain, mempermainkan kita.
Bahkan Sang Buddha pernah memberikan satu perumpamaan, 4 unsur atau lebih tepatnya adalah jasmani kita ini itu bagaikan seperti ular. Waktunya makan kita kasih makan, waktunya tidur kita kasih tidur, waktunya mandi kita mandiin. Tapi kendati demikian, namanya juga ular, memiliki bisa yang mungkin mematikan. Ada kala dia tidak mau nurut kepada majikan. Ketika 4 unsur tadi tidak seimbang di dalam jasmani kita, maka akan terjadi yang namanya demam, ya, sakit dan lain sebagainya, sakit kepala dan lain sebagainya. Itu karena ke-4 unsur tadi sedang tidak balance. Apa yang dikatakan menjadi perhatian benar terhadap jasmani di situ? Sebenarnya kalau dikembangkan banyak. Jasmani ini harus dilihat dengan ketidakindahan atau asubha dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kita menjelaskan. Nah, ketika hal-hal itu muncul dalam kehidupan kita, kita tidak serta-merta berontak terbelenggu dikuasai oleh kotoran-kotoran batin yang muncul. Banyak toh orang yang sakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia merasa putus asa dengan kehidupannya. Cari dukun ini nggak ketemu, cari dokter ini katanya seperti ini seperti itu, ya nggak sembuh-sembuh. Kan? Hal-hal seperti itu bisa memunculkan yang namanya kotoran-kotoran batin itu muncul. Nah, ketika sesuatu itu terjadi, hal yang tidak mengenakan terjadi pada jasmani kita, apa reaksi kita? Apakah kita memandangnya jasmani saya ini kan bagian daripada anicca. Anicca kan bagian daripada dukkha. Saya merasakan dukkha kan karena anatta. Jadi kalau seseorang sudah mampu menerima aku adalah bagian daripada perubahan, aku adalah bagian daripada dukkha, aku adalah bagian daripada anatta, maka tidak mudah diselimuti atau terbelenggu oleh kotoran-kotoran batin yang muncul. Bahkan masa kecil saya pernah ada satu kejadian unik ya. Sakit nggak sembuh-sembuh. Sakit gak sembuh-sembuh. Kebetulan dia Buddhis. Sakit gak sembuh-sembuh. Kemudian ada orang lain bilang, kamu kalau mau pindah dari agama Buddha, kamu akan sembuh. Beneran dia pindah. Ternyata endingnya apa? Meninggal. Bukan sembuh, tapi malah meninggal. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang menggelitik dan lucu. Sakit kita menyalahkan agama kita. Justru dengan agama Buddha ini wawasan kita harusnya lebih matang ketimbang keyakinan-keyakinan lain. Karena dukkha ini dibahas begitu lengkap di dalam agama Buddha. Lahir, tua, sakit, mati itu kan sebagai kebenaran tertinggi yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, yang tidak bisa tolak oleh siapapun. Termasuk perubahan, bahkan batu yang sekeras itu, ya, bahkan permata yang sekeras itu pun lama-lama akan terkikis, akan hancur. Apalagi kita. Sekarang sudah 30-an Bante. Saya sudah 50-an nih Bante. Oh, saya sudah dekat-dekat 70 Bante. Ya siap-siap aja lah, bau tanah kan. Jadi dengan perhatian terhadap jasmani, dengan perhatian yang benar itu, penyakitnya apapun, ya jangan menyalahkan agama. Ya kalau mungkin ke dokter belum ketemu penyakitnya apa, ya karena memang belum ketemu penyakitnya apa. Makanya ada istilah second opinion, ya cari dokter lain, cari rumah sakit lain, seperti itu. Ya kalau sekolah surya paling enggak ya Penang Singapura lah ya. Enggak cukup di Medan.
Kemudian perhatian yang diarahkan pada perasaan. Perasaan itu cuma 3 sebenarnya. Perasaan suka, perasaan duka, dan perasaan bukan suka maupun bukan duka atau netral. Sama dengan perenungan yang pertama. Ketika ditulis di situ labelnya perhatian benar, maka apa yang kita arahkan pada perasaan kita jangan sampai memunculkan kotoran batin yang mungkin tadinya tidak ada menjadi ada, yang ada semakin menjadi berkembang besar, ya, besar tidak terkendali. Nah, itu yang harus diwaspadai. Tapi alangkah baiknya masalah itu kan yang kecil dihilangkan, yang besar dikecilkan. Jangan malah disiram sama bensin ya, makin membludak nanti. Orang bisa membunuh tetangganya sendiri, orang bisa membunuh majikannya sendiri ya. Baru-baru kan ada kan, faktornya apa? Sakit hati. Yang bermain apa? Perasaan. Dia tidak mampu melawan perasaannya sendiri. Perhatian yang diarahkan pada ragam pikiran. Gara-gara ada perubahan, gara-gara ada perasaan seperti itu, ragam pikirannya muncul. Aku nggak terima. Aku kerja di sini sudah 10 tahun. Masa diperlakukan seperti itu? Ragam pikiran terus kan merangkai untuk mengajak membenci, ayo membenci. Lama-lama sehingga apa? Benci memuncak, akhirnya apa? Terjadilah sebuah eksekusi, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena ada ragam pikiran yang tidak terkendali. Makanya pikiran yang benar tadi di atas tadi apa? Pikiran yang tanpa kekejaman dan permusuhan. Nah, 2 itu poinnya. Jadi pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih. Ya sebenarnya ini ada hubungannya dengan meditasi. Karena kebencian atau niat jahat, niat buruk itu masuk di lingkaran pancaniwarana. Pancaniwarana itu apa saja? Kamacanda, Beapada, Dinamida, Udaca Kukuja dan Wiji Kija. Masuk nomor 2, Beapada, keinginan jahat, kehendak jahat. Jadi pikiran benar sama pancaniwarana ada korelasinya. Pancaniwarana ini sangat mengganggu sekali dalam khususnya pengembangan meditasi. Dan yang terakhir, perenungan terhadap Dhamma itu sendiri. Jadi ini sebenarnya mengarah pada Mahasatipatthana itu kan ada 4 ya. Kaya Nupassana, Wedana Nupassana, Citta Nupassana, dan Dhamma Nupassana. Itu perhatian yang jernih terhadap 4 hal ini. Yang terakhir adalah terhadap Dhamma. Dhamma itu yang bagaimana sih? Kalau D-nya besar, tulisannya Dhammanya D-nya besar, berarti merujuk kepada ajaran suci Sang Buddha. Tapi kalau D-nya kecil, Dhamma, sama-sama Dhamma tapi D-nya kecil, menurut para ahli, ya, pembelajar, itu beliau mengatakan disimpulkan sebagai kebenaran. Kebenaran sama benar ini beda atau sama? Beda ya, berarti pernah mendengar batin ngomong berarti sudahan. Kalau benar hubungannya adalah dengan salah. Tapi kalau benar dan salah dalam ruang lingkup kebenaran. Jadi kebenaran itu ada baik, ada buruk, ada suka, ada duka, ada merah, ada hitam, ada putih. Ya. Masuk dalam lingkaran kebenaran. Bagi seseorang yang sudah mampu pada level kebenaran, dia tidak akan terguncang dengan hal-hal yang buruk. Dia tidak akan mudah melekat terhadap hal-hal yang baik. Dia melihat hanya sekedar melihat sebagai fenomena kebenaran. Oh, seperti itu toh. Muncul, berkembang, lenyap. Yang baik pun muncul, berkembang, lenyap. Yang membahagiakan pun muncul, berkembang, lenyap. Yang jahat pun muncul, berkembang, lenyap. Yang tidak baik pun muncul, berkembang, lenyap. Sifatnya sama.
Jadi tidak ada yang perlu kita lekati kalau kita memandang dengan perhatian benar. Jadi sangat signifikan ya perbedaan antara perhatian benar dan konsentrasi benar. Walaupun sebenarnya usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar ini masuk dalam ruang lingkup yang disebut sebagai samadhi. Kalau panya itu kan isinya adalah pandangan dan pikiran benar. Sedangkan sila itu isinya adalah ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Itu masuk kelompok sila. Nah, kelompok samadhi yaitu tadi usaha. Usaha bukan usaha dalam hal bidang pekerjaan, bukan ya. Tapi usaha untuk mengembangkan yang baik. Yang baik yang belum muncul kita munculkan. Yang sudah muncul kita kembangkan hingga menjadi buah pohon kebijaksanaan. Begitu. Yang buruk yang sudah muncul kita tiadakan. Yang belum ada jangan berusaha untuk dimunculkan. Wah, teman saya narkoba semua nih. Kayaknya asik nih, saya kan nggak pernah nyicipin narkoba ya misalnya kayak gitu. Gimana ya rasanya, penasaran nih gua ini. Kalau minyak angin kayu putih caplang aja nggak coba-coba, jangan main-main dengan narkoba. Ya, caplang aja nggak boleh coba-coba kok gitu. Apalagi narkoba jelas-jelas merugikan. Gitu. Bisa dimengerti ya? Oke. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali antara konsentrasi benar dan perhatian benar. Jadi konsentrasi yang mengarah pada jana. Walaupun di situ jana belum bisa, jana itu sifatnya menekan ya, belum sampai pada sebuah level pencerahan. Makanya Sang Buddha ketika berguru kepada Alara Kalama dan Udakara Maputa, beliau sangat mahir dalam hal jana. Tapi itu bukan jawaban dari apa itu obat dari lahir tua sakit mati. Nah, akhirnya beliau mencari jalan yang lain dan bervipassana menemukan yang namanya 4 kebenaran Arya dan 8 jalan utama. Itu jalan yang mampu mengakhiri siklus lahir mati. Jadi jana ini sifatnya untuk menekan ya, kayak batin-batin yang pikiran-pikiran yang jahat itu bisa ditekan. Tapi yang namanya ditekan, kalau tekanannya ini sudah enggak kuat, bisa meledak kembali. Seperti kayak Bante Dewadatta, jananya bagus-bagus beliau. Makanya beliau itu karena menguasai jana, beliau bisa memiliki kesaktian, bisa merubah diri. Ya. Menyelam ke dalam bumi sama kayak menyelam ke dalam air. Bisa enggak kira-kira? Loncat kena batu, benjol loh. Tapi bagi orang yang seperti kayak Bante Dewadatta itu sudah menguasai seperti itu. Hanya gara-gara beliau ingin menjadi pemimpin Sangha, ingin menggantikan Sang Buddha, beliau juga memecah belah Sangha, lenyap kekuatannya. Jananya lenyap. Karena jana sifatnya tidak permanen. Ya. Jadi masih ketika tekanan itu berubah ya bisa saja meledak. Kotoran batinnya meledak lagi. Ya, bisa diterima ya Surya ya. Nah, oke. Mungkin nanti nyimak lagi yang penjelasan Bante Tana yang tentang Magga-Vibhangga. Magga-Vibhangga itu adalah analisis tentang 8 jalan utama. Ada lagi? Jana semua nih, hening soalnya ya. Kalau nggak ada mungkin cukup ya. Kita lanjut Selasa nanti. Ya.
Gak apa-apa, jangan takut. Bagi ibu-ibu yang punya anak kecil, selagi di sini bisa diajak kondusif, ajak aja nggak ada masalah. Walaupun kelasnya meditasi, kita nggak membatasi. Ya siapa tahu anak-anak kecil ini calon-calon bodhisatwa, jangan meremehkan loh. Hah? Mereka juga generasi penerus kita. Jangan mentang-mentang, enggak, ini wihara praktek, wihara meditasi, anak kecil nggak boleh masuk. Emang Sang Buddha pernah buat pelajaran seperti itu? Enggak kan? Kan ada juga anak kecil yang memang sifatnya cerdas. Ada juga anak kecil. Yang terpenting di sini tidak mengganggu jalannya meditasi, enggak ada masalah. Ini dari tadi hening aja. Cukup dikasih HP ya. Jadi kalau kita itu kan anapanasati, gitu kan? Kalau dewasa anapanasati. Kalau anak kecil apa? HP nusati. Jadi kalau kita perhatian kepada nafas, anak-anak perhatian kepada HP ya. Gak apa-apa, sama-sama nusati kok ya. Ya gak apa-apa. Nah, oke ya. Boy ya, good boy ya. Siapa nanti tahu, tahu nantinya akan jadi calon bante, calon guru besar. Ya kan nggak tahu juga. Ya, sekarang nggak tahu. 20 tahun ke depan dunia bisa berubah kapan saja, bro, gitu ya. Dah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.